Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuda. Hari ini kita akan membahas dan mencoba menggali lebih dalam terkait mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya pada materi kewajiban negara terhadap kewajiban negara dalam HAM internasional. Yang pertama, kita coba menggali dulu ya terkait tujuan dari mengapa kita harus punya pemahaman terkait kewajiban negara dalam HAM internasional. Tentunya ini sebagai pemahaman buat kita terkait segala bentuk kewajiban negara, khususnya terkait hak asasi manusia. Dan dalam konteks hak asasi manusia itu pastinya dia adalah sesuatu yang sudah dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali sejak dia hadir di dunia. Itulah kenapa harus ada salah satu pihak yang bisa memastikan bahwa terselenggaranya hak asasi manusia itu kepada setiap orang. Itulah kenapa diberikan kewajiban tersebut kepada negara, dan hal ini yang kita akan coba bahas bersama. Kita mulai dari satu pertanyaan ini, yaitu mengapa negara memiliki kewajiban terkait hak asasi manusia. Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan. Karena negara sendiri adalah salah satu dari subjek hukum internasional, yang itulah kenapa sebagai salah satu subjek hukum internasional yang dimana di wilayah atau di jurisdiksinya itu terdapat individu-individu, berbagai kelompok masyarakat, terus ada bahkan bisa jadi ada belligerent atau ada belligerent di sana yang merupakan bentuk lain atau jenis-jenis lain dari subjek hukum internasional. Itulah kenapa negara di sini diberikan memiliki kedaulatan untuk membuat sebuah aturan yang mengharuskan setiap subjek atau individu yang di dalam jurisdiksinya untuk mematuhi terkait kedaulatan tersebut. Lalu yang kedua, sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa harus ada pihak yang memastikan terselenggaranya atau memastikan terpenuhinya hak asasi manusia kepada setiap individu di jurisdiksinya. Nah, dalam hal ini adalah pihak yang diberikan tanggung jawab tersebut adalah negara. Yang ketiga, bahwa kewajiban negara terhadap HAM sendiri itu adalah salah satu bentuk prinsip dari HAM itu sendiri, karena ada beberapa dari berbagai prinsip HAM gitu ya, kayak terkait universalitasnya, terus bagaimana HAM itu dia tidak bisa dipisahkan. Nah, salah satunya adalah kewajiban negara ini sebagai state obligation ya dalam definisi lainnya. Itulah kenapa sih negara itu diberikan diberikan tanggung jawab dalam hal ini untuk dalam hal terselenggaranya hak asasi manusia. Selanjutnya adalah dalam konteks ya. Jadi karena negara adalah sebagai pihak yang dalam konteks kewajiban negara terhadap HAM, maka ada dua peran di dalamnya. Yang pertama itu adalah satu, negara itu sendiri dia disebutnya sebagai pemangku tanggung jawab atau duty bearer, yang dimana seperti itu sudah disampaikan sebelumnya, bahwa negara adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan ya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kita akan bahas lebih banyak terkait 3 poin yang tadi saya sebutkan. Lalu pihak yang kedua adalah individu, kelompok masyarakat dan berbagai subjek lain ya di dalam jurisdiksi negara tersebut. Dia disebut perannya adalah sebagai pemegang hak atau rights holder. Jadi itu dalam konteks kewajiban negara ada dua pihak tadi ya, yang itu perlu kita pahami dulu tadi. Selanjutnya pertanyaannya adalah diatur di mana ketentuan kewajiban negara tersebut. Kita bisa dalam konteks hak asasi manusia internasional itu terdapat di Universal Declaration of Human Rights, atau kita mengenalnya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Di sana di deklarasi tersebut
diatur bahwa bagaimana negara memiliki kewajiban, apa saja kewajiban untuk dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia tersebut. Lalu setelah DUHAM tersebut, lalu ada 2 international covenant ya yang lahir setelah itu, yaitu adalah CCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Itu covenant sipil dan politik atau covenant SIPOL, yang dimana covenant itu sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Lalu yang kedua itu melalui International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Itu kita mengenalnya sebagai covenant ECOSOC ya. Dia sudah diratifikasi juga melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Jadi 2 covenant yang sudah diratifikasi melalui undang-undang di tahun 2005 ini, dia mengatur secara umum sebenarnya kewajiban negara. Ini dalam konteks yang pertama CCPR soal kewajiban sipil dan kewajiban negara ya dalam melindungi hak-hak sipil dan politik setiap orang yang ada di wilayah jurisdiksinya. Yang kedua itu tentang covenant ECOSOC itu dia tentang bagaimana kewajiban negara dalam melindungi khususnya pada hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak sosial budaya ya. Lalu kewajiban negara terhadap HAM juga ditemui di beberapa covenant dengan isu spesifik. Contohnya itu ada di Convention on the Rights of the Child atau covenant hak anak. Dia mengatur atau menjabarkan mengenai kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia terkait hak anak apa saja. Jadi diatur di sana terkait hak anak atas pendidikan, bagaimana anak ketika dia berhadapan dengan hukum dan lain-lain. Itu segala sesuatu tentang hak anak diatur tentang kewajiban negara. Kita juga bisa melihat ya di Convention Against Torture atau Covenant anti penyiksaan juga di sana mengikat khususnya terkait isu-isu menentang penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi di sana. Lalu ada juga CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Itu mengatur soal covenant penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi covenant ini juga ditemui di covenant dengan pembahasan ya yang secara spesifik ke isu tertentu ya. Tadi ada soal anak, COC tadi, Covenant on Rights of a Child tadi, terus ada yang CEDAW juga soal perempuan. Jadi kita bisa lihat bagaimana terkait ketentuan kewajiban negara di setidaknya di beberapa covenant ya atau instrumen HAM internasional ini. Lalu pertanyaannya adalah setelah kita mengetahui sebenarnya apa dari konsep dasar dari kewajiban negara terhadap HAM, terus juga diatur di mana, terus juga bagaimana peran-perannya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa saja bentuk kewajiban negara dalam terhadap HAM ini. Jadi ada 3 kewajiban negara. Yang pertama adalah to protect atau untuk melindungi hak asasi manusia, Yang kedua adalah to fulfill, untuk memenuhi hak asasi manusia. Yang ketiga adalah to respect, untuk menghormati dari hak asasi manusia itu sendiri. Ini 3 bentuk kewajiban negara. Setelah ini kita akan coba bahas lebih dalam sebenarnya apa itu to protect, to fulfill, to respect. Kita mulai dari to respect, untuk menghormati ya. Jadi apa arti dari to respect ya, dalam hal ini kewajiban negara terkait hak asasi manusia, dalam hal ini konteks untuk menghormati itu artinya di mana negara itu harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah. Artinya sebuah kewajiban negara dalam HAM itu dia tidak melakukan intervensi, itu salah satu bentuknya. Tidak menghalangi atau mempersilahkan setiap individunya untuk melakukan hal-hal tertentu. Contoh misalnya negara tidak boleh melakukan penyiksaan gitu ya. Terus juga bagaimana dalam konteks hak berkeyakinan, setiap orang punya hak yang sama gitu ya untuk memilih keyakinan sesuai dengan apa yang dia yakini. Dan dalam hal ini tentu kebebasan berpikir juga negara tidak seharusnya mengintervensi. Jadi tidak mengintervensi sebagai bentuk penghormatan itu salah satu bentuk dari bagaimana negara menjalankan kewajibannya.
Lalu yang kedua soal terkait kewajiban kedua itu untuk melindungi atau to protect. Jadi artinya adalah negara tadi setelah menghormati, bentuk kewajiban berikutnya adalah negara itu harus melindungi hak-hak setiap warga negara, setiap individu di jurisdiksinya dari berbagai atau segala bentuk pelanggaran HAM. Jadi ini melindungi dia yang dilakukan oleh negara itu sendiri ataupun aktor non negara. Jadi di sini negara kewajibannya adalah dia memastikan bahwa setiap individu, setiap warga negara di jurisdiksinya itu terlindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa pelanggaran HAM itu bisa saja dilakukan oleh negara ataupun aktor non negara. Contohnya dari bentuk tanggung jawab ya dalam hal ini protect to protect ini adalah bagaimana negara itu dia harus menegakkan hukum dengan melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Itu salah satu bentuk melindungi bagaimana agar kita semua ini punya rasa aman, agar kita semua terhindar dari berbagai kerugian dalam hal ini kejahatan. Jadi negara itu memastikan bahwa pelaku itu ditindak secara tegas secara hukum ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana negara melindungi dan salah satu bentuk kewajiban negara juga. Berikutnya atau yang terakhir itu adalah untuk memenuhi. Jadi tadi kita sudah membahas terkait bentuk bagaimana bentuk kewajiban negara untuk menghormati, tidak mengintervensi. Yang kedua untuk melindungi, untuk protect, memastikan setiap orang merasa aman atas pelanggaran-pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah terpenuhi, memastikan bahwa setiap orang merasa terpenuhi hak asasi manusianya, to fulfill. Dalam hal ini negara punya kewajiban untuk mengupayakan dan mengambil langkah-langkah yang diharuskan untuk memudahkan. Jadi bagaimana bentuknya cara negara bisa melakukan pemenuhan hak asasi manusia itu di sini ada dua bentuk caranya. Dengan langkah-langkah dalam hal ini langkah-langkah untuk memudahkan. Yang kedua itu langkah-langkah untuk menyediakan. Yang tadi to facilitate, yang kedua to provide. Jadi untuk memastikan terpenuhi hak asasi manusia dengan cara tadi sebagai fasilitator, sebagai penyedia. Nah ini, jadi kalau kita bisa lihat contohnya gitu, kita bisa dilihat misalnya di Kovenan hak ECOSOC gitu ya. Di sini diakui negara diberikan tanggung jawab terkait misalnya hak setiap orang atas kesehatan misalnya. Di sini bahkan dijelaskan di sana apa saja bentuk hak atas kewajiban negara terkait hak atas akses kesehatan pada setiap orang, misalnya kesehatan terhadap anak, perbaikan aspek kesehatan dan industri dan lain-lain. Juga ada hak atas pendidikan, misalnya setiap orang berhak gitu. Negara harus melakukan hal-hal semaksimal mungkin untuk memenuhi hak setiap orang atas pendidikan dan lain-lain. Jadi itu tadi bentuk kewajiban negara tadi. Yang pertama soal protect, untuk melindungi, to respect, untuk menghormati, tadi yang terakhir adalah to fulfill, untuk memenuhi. Lalu kita setelah tahu ya tadi bentuk-bentuk kewajiban negara dalam HAM itu apa saja, situasi ini hal-hal yang jadi kewajiban negara ini untuk memastikan bahwa ketentuan soal kewajiban negara ini dipastikan itu mengikat bagi negara-negara pihak lainnya itu agar dipastikan keterselenggaraannya, maka dibentuk sebuah instrumen hak asasi manusia. Jadi tidak hanya mengkonsepkan apa saja yang jadi kewajiban negara, tapi selanjutnya langkah selanjutnya adalah gimana konsep ini dianut atau jadi terikat negara-negara lain, yang dimana negara-negara jadi menjalankan konsep-konsep yang sudah dibuat tadi. Dengan cara apa? Dengan membentuk sebuah instrumen hak asasi manusia. Salah satunya bentuknya adalah tentang Kovenan internasional. Nah yang tadi tuh kita sempat bahas Kovenan tadi tuh. Itu ada ICCPR tadi yang Kovenan Hak Sipil Politik, lalu ada Kovenan Hak ECOSOC gitu. Nah itu bentuk instrumen hak asasi manusia, Kovenan itu. Jadi dibentuk sebuah Kovenan yang nantinya akan mengikatnya pada negara-negara yang mau untuk yang mau untuk mengikatkan dirinya kepada Kovenan tersebut. Selanjutnya setelah instrumen HAM dalam bentuk salah satunya adalah Kovenan itu mengikat pada negara-negara yang mau untuk mengikatkan dirinya, maka negara tersebut itu
dia harus menerimanya dengan cara meratifikasinya kepada sebuah undang-undang. Jadi ratifikasi kovenan-kovenan internasional tersebut di dalam sebuah undang-undang di negaranya itu adalah bukti bahwa kemauan atau kerelaan diri negara-negara tersebut untuk meningkatkan diri pada ya nilai-nilai hak asasi manusia tadi. Salah satunya adalah soal kewajiban negara tadi. Jadi seperti itu bagaimana sebuah kewajiban negara yang diatur dimulai dari DHAM tadi, Deklarasi Universal tadi, lalu diatur di dua kovenan tadi, sipil, politik, dan ECOSOC tadi. Lalu begitu cara dia bisa mengikatkan kepada negara-negara lainnya. Selanjutnya, setelah negara-negara itu mengikatkan dirinya ya dengan cara meratifikasi instrumen HAM internasional tadi, salah satunya adalah kovenan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya terhadap negara Indonesia? Jadi konsep kewajiban negara terhadap HAM yang diatur di berbagai instrumen HAM internasional tadi, bagaimana kaitannya dengan negara Indonesia? Setidaknya saya coba ambil dua kesimpulan terkait ketentuan kewajiban negara tersebut. Yang pertama adalah Indonesia adalah salah satu negara peratifikasi beberapa kovenan internasional tersebut. Tadi salah duanya tadi soal ICCPR yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, lalu kovenan ECOSOC dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Lalu juga Indonesia juga meratifikasi kovenan hak anak dan beberapa kovenan lainnya. Jadi sebagai negara yang peratifikasi, maka Indonesia mengikatkan diri, lalu ketentuan tersebut setelah diratifikasi dia berpengaruh atau nilai beberapa ketentuan tersebut diadaptasi di beberapa ketentuan peraturan positif di Indonesia. Jadi itu satu terkait kaitan Indonesia ya. Yang kedua adalah dikarenakan setelah diratifikasinya tadi, selain diimplementasikan melalui hukum positif gitu, ada banyak ketentuan undang-undang yang dia mengatur secara mengenai hak asasi manusia, misalnya secara spesifik ya di beberapa isu tertentu. Ada juga ada terkait rencana aksi gitu. Mungkin salah satu yang cukup kita kenal soal RANHAM ya, atau rencana aksi hak asasi manusia yang setiap periode tertentu ditentukan gitu. Nanti di situ diatur juga soal bagaimana pada isu tertentu hak asasi manusia itu bagaimana aksi-aksi yang bisa dilakukan gitu, diimplementasikan. Lalu selanjutnya mengenai sebagaimana disampaikan tadi soal ketentuan-ketentuan tadi diimplementasikan kepada hukum positif ya, kita bisa melihat ya di banyak ketentuan undang-undang gitu, undang-undang Indonesia yang dia mengatur soal kewajiban negara terhadap HAM. Di undang-undang dasar kita bahkan hak asasi manusia itu punya babnya sendiri, itu udah di pasal 28 dari A sampai J gitu. Di pasal 28-nya juga itu diatur soal hak asasi manusia, itu ada banyak soal kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan lain-lain. Di pasal 28 ayat 4 itu diatur bagaimana bentuk kewajiban negara, dalam hal ini adalah itu tadi untuk to respect, to protect, to respect tadi diatur di pasal 28I ayat 4 di Undang-Undang UUD 1945. Kalau dalam konteks di undang-undang di level undang-undang ya, peraturan di level undang-undang itu di Undang-Undang 3999 tentang HAM. Lalu ada undang-undang tentang HAM yang di spesifik isu ya. Dalam hal ini contoh ini ada Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis. Ada banyak lagi berbagai undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban negara khususnya pada isu-isu HAM secara spesifik lainnya. Itu mungkin jadi untuk kesimpulannya kita sudah membahas, kita sudah mendiskusikan ya secara bersama terkait apa itu kewajiban negara dalam konteks HAM internasional, bentuknya seperti apa, bagaimana diatur di instrumen HAM internasional, dan bagaimana efeknya atau implikasinya terhadap negara Indonesia, negara kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.